Baiklah, selamat pagi. Sebelumnya saya Veronica Victoria Sinaga dengan NIM 41911111012. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban hasil UTS saya dengan mata kuliah program linear. Sebelumnya di sini saya akan men-share screen jawaban daripada ujian tengah semester saya. Nah, di sini terlihat bahwasannya soal nomor 1, tentukan secara grafis nilai minimum dari di mana fungsi tujuannya meminimumkan Z sama dengan min 50X tambah 20Y dengan fungsi kendala 2X kurang Y lebih besar dari minus 5, 3X tambah Y lebih besar dari 3, 2X kurang 3Y lebih kecil dari 12, di mana X1 lebih besar dari 0 dan Y-nya lebih besar dari 0. Langsung saja kita selesaikan daripada solusi permasalahan di atas. Yang pertama itu kita menentukan variabel. Nah, di sini variabelnya adalah X dan Y, di mana fungsi tujuannya meminimumkan nilai Z sama dengan min 50X tambah 20Y. Dengan fungsi kendala atau batasannya, yang pertama fungsi kendalanya 2X kurang Y lebih besar dari minus 5, 3X tambah Y lebih besar dari 3, 2X kurang 3Y lebih kecil dari 12. Dengan syarat non negatifnya, di mana X dan Y itu lebih besar dari 0. Nah, langsung saja kita gambar grafik daripada fungsi kendala tersebut. Fungsi kendala yang pertama itu 2X kurang Y lebih besar dari minus 5. Artinya dapat kita misalkan Y itu sama dengan 0. Ketika Y itu sama dengan 0, maka titik koordinatnya itu min 2,5,0, yang mana nilai dari variabel Y ini kita gantikan dengan 0. 2X kurang 0 sama dengan minus 5. X sama dengan minus 5/2. X sama dengan minus 2,5. Lalu di sini kita misalkan X-nya itu sama dengan 0. Ketika X sama dengan 0, maka titik koordinat daripada fungsi kendala tersebut adalah 0,5. Fungsi kendala yang kedua, di mana fungsi kendala yang kedua itu 3X tambah Y lebih besar dari 3. Di sini dapat kita misalkan X itu sama dengan 0. Di mana itu ketika X-nya sama dengan 0, nilai daripada X kita ganti dengan 0. Berarti, ingat ini kan 3X, berarti 3 kali 0 tambah Y sama dengan 3. Langsung saja kita substitusi dan dapatlah hasil daripada nilai Y itu sama dengan 1. Titik koordinatnya itu ketika X-nya 0 dan Y-nya itu 1. Jadi titik koordinat daripada fungsi kendala ini adalah 0,1. Ketika Y-nya sama dengan 0, langsung saja kita substitusikan Y sama dengan 0. Hasilnya itu X-nya itu sama dengan 1. Titik koordinatnya itu di mana X-nya 1 dan Y-nya itu 0. Jadi titik koordinatnya 1,0. Fungsi kendala yang ketiga itu 2X kurang 3Y sama dengan lebih kecil dari 12. Di mana X itu kita misalkan 0, sama seperti pada fungsi kendala pertama dan kedua. Kita substitusi nilai X itu sama dengan 0. Dapatlah hasil daripada titik Y itu sama dengan 2. Nah, titik koordinatnya itu 0, minus 2. Selanjutnya itu kita misalkan Y itu sama dengan 0. Ketika Y itu sama dengan 0, maka fungsi dari hasil dari titik koordinatnya itu 6,0. Lalu kita gambarkan grafik daripada fungsi kendala tersebut. Selanjutnya, di sini dari gambar grafiknya ini kita perolehlah HP-nya itu bagian sini. Terus kenapa ini arsirannya ini ke kanan? Karena dia itu lebih besar. Ketika arsirnya itu ke kiri, maka dia lebih kecil.
Sehingga HP daripada grafiknya itu ini bagian daripada ini, himpunan penyelesaian, daerah penyelesaiannya. Selanjutnya itu kita masuk pada fungsi tujuan, di mana fungsi tujuan tadi itu kan meminimumkan di mana Z itu sama dengan minus 50X tambah 20Y. Nah, kita peroleh itu titik A-nya itu kita mengambil yang positif, titik koordinat yang positif. Titik A-nya itu perpotongannya itu 0,5, di mana kita masukkanlah X-nya itu 0 dan Y-nya itu 5. Minus 50 kali 0 tambah 20 kali 5, dapatlah hasilnya 100. Titik B itu 0,3, di mana minus 50 dikali 0, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 3. Tambah 20 kali 3 sama dengan 60. Titik C-nya itu 1,0, di mana nilai X-nya itu 1 dan nilai Y-nya itu 0. Minus 50 dikali 1 tambah 20 kali 0, hasilnya minus 50. Titik D-nya itu 6,0, di mana minus 50 dikali 6 tambah 20 kali 0. Dapatlah hasilnya minus 300. Maka nilai minimum terletak pada titik D, di mana koordinatnya itu 6,0 dengan nilai X-nya itu sama dengan 6, Y-nya itu sama dengan 0. Sehingga Z minimumnya sama dengan minus 300. Nah, inilah titik daripada minimum atau titik yang paling terkecil daripada fungsi kendala tersebut atau titik perpotongan dari grafik tersebut. Selanjutnya di sini saya selanjutnya sekian dari saya lanjutkan untuk pembahasan soal nomor 3. Terima kasih.